Terlalu banyak kejadian dalam satu laga teman-teman ya. Jujur ini apa ya? Selama 90 menit itu serasa roller coaster gitu loh. Tensi naik turun, ketegangan tidak pernah berhenti dan 8 gol tercipta di Old Trafford untuk musim ini gila sih, gila. Menurutku ini pertandingan paling, kita semua nggak akan menyangka teman-teman ya, kalau pertandingan melawan Bournemouth ini akan berakhir dengan skor 4-sama. Edan, sumpah edan. Tapi menurutku kalau dari sisi Manchester United, ini seri rasa kalah lur. Asli. Kita semua pasti sepakat Manchester United layak menang di laga ini. Tapi ya meskipun layak menang ada tapinya teman-teman. Tapi skor 4-sama ini anjing. Sumpah. Banyak sekali. Ya oke lah kita tetap di atas Liverpool ya secara klasemen dan naik di peringkat 6. Tapi 4-sama melawan Bournemouth yang mana dia di 5 pertandingan terakhir tidak pernah meraih hasil positif gitu loh. Fuck batinku. Harusnya ini jadi momentum yang penting untuk masuk di 5 besar, menggeser Crystal Palace loh dan berada di bawah Chelsea. Kalau misalkan berhasil menang dan ah nggak habis pikir, sumpah nggak habis pikir aku teman-teman, asli nggak habis pikir. Perasaan dibuat campur aduk, naik turun, sempat marah, sempat skeptis, terus dikasih lagi harapan, kebobolan lagi. Hasil akhir imbang, bangsat. Sumpah, aduh, aku masih nggak nyangka aja teman-teman ya, akhir pertandingan bisa meraih hasil seri dengan torehan 4-sama. Di sini kalau kita melihat ya, jujur teman-teman ya, kenapa Manchester United bisa kebobolan sampai 4 gol di laga ini? Kalau aku melihat bukan hanya apa ya, para pemain di lini pertahanan, Senne Lammens yang agak kurang fokus. Ini coba kita lihat satu persatu sesuai urutan jalannya pertandingan ya. Di babak pertama, teman-teman ya, di babak pertama, aku melihat Manchester United ini seperti Manchester United yang udah siap untuk tampil di kompetisi Eropa. Secara chemistry sangat bagus, pressing sangat ketat, semua pemain bekerja keras, tidak ada yang bermalas-malasan, passing antar pemain itu wah akurasinya keren dan secara gameplay itu nyaman sekali ditonton di babak pertama, terutama 20-30 menit awal ya. Dan itu terbukti selama 45 menit ya, kita belum membicarakan perihal gol ya. Manchester United itu sudah melakukan 17 shot di babak pertama. Itu menunjukkan betapa agresifnya para pemain dalam apa ya, menciptakan peluang. Agresifnya pemain ketika berada di sepertiga akhir. Dan itu terbukti tidak butuh waktu lama Manchester United berhasil mencetak gol di babak pertama pada menit ke-18 atau 20, aku agak lupa ya. Lalu permainan terus berlanjut dan para pemain ini main terbuka, kedua tim sama-sama terbuka dan saling jual beli serangan. Nah, saling jual beli serangan. Pemain Bournemouth pun juga apa ya, bukan tim yang mudah dihadapi oleh Manchester United dan itu terbukti. Ketika para pemain melakukan kesalahan ya, para pemain kurang fokus ya, seperti ketika koordinasi antara Mason Mount dengan Luke Shaw di area kiri kurang bagus dan itu langsung dihukum oleh pemain Bournemouth lewat gol penyama kedudukan oleh Anthony Semenyo. Nah, ini kesalahan-kesalahan seperti ini yang pada akhirnya merugikan bagi Manchester United. Kehilangan fokus, ya, kurangnya chemistry, salah dalam melakukan passing, ya, kurang bagus ketika kontrol bola. Itu akhirnya apa? Berbuah gol bagi lawan. Beruntung jelang akhir babak pertama, ya,
Manchester United kembali mengungguli kedudukan lewat heading dari Casemiro. Di sini kita juga bisa melihat lewat situasi set piece, para pemain Manchester United itu lebih lebih terstruktur ya, secara positioning, secara marking, dan Casemiro pun bisa lebih leluasa dalam melakukan heading. Skemanya hampir sama ketika Matthijs de Ligt melakukan heading penyama kedudukan saat melawan Tottenham Hotspur. Terus di babak kedua, kesulitan yang sesungguhnya baru terjadi. Aku nggak tahu apa yang dilakukan para pemain di ruang ganti, apa yang Amorim katakan, tapi kalau aku melihat kayaknya Senne Lammens itu di ruang ganti minum Coca-Cola kayaknya. Agak leha-leha kayak ya. Baru menit ke-46 ya, baru 1 menit berjalan di babak kedua. Kebobolan, anjing nggak kon? Dan, dan sebetulnya itu bukan gol-gol yang spektakuler dari pemain Bournemouth itu, dari Evan Nilsson kalau nggak salah ya. Akhirnya apa? 2-2. Terus habis itu terjadi lagi ya, terulang kembali ketika para pemain kurang fokus ya. Gol ketiga dari Bournemouth itu kan sangat jelas awal mulanya terjadi karena Bruno yang kehilangan fokus. Tidak mampu kontrol bola dengan baik di lini tengah. Akhirnya bisa dimanfaatkan lewat situasi counter attack dari pemain Bournemouth, dan ya Casemiro sebagai gelandang bertahan seperti biasa berkorban untuk tim. Akhirnya apa? Free kick diberikan kepada Bournemouth dan gol ketiga bagi BMTH tercipta. Anjing. Aku melihat baru berapa menit tuh babak kedua udah kalah 2-3. Bangsa, Bajat ini di Old Trafford. Salah apa ya? Setelah Bournemouth ini unggul ya, para pemain tuh mulai kesulitan gitu loh. Mulai kesulitan, kayak mentalnya lagi terombang-ambing, lagi kurang percaya diri, dan secara gameplay mulai berantakan. Sejak Bournemouth unggul dari sisi gol, itu mulai berantakan. Jujur aja teman-teman, aku melihat cok kalah gitu nak Old Trafford ini. Memang kelihatan jelas, morat-marit para pemain tuh nggak serapi di babak pertama. Tapi pada akhirnya ya terjadi pelanggaran di sepertiga akhir dan free kick diberikan oleh Manchester United. Nah, tapi sebelum kita membahas free kick teman-teman ya, aku melihat memang ada satu orang yang sangat bangsat di laga ini, yaitu wasitnya. Siapa? Simon Hooper. Itu pemain Bournemouth ada 3-4 handball itu nggak dicek VAR sama sekali. Itu kalau di Champions League MU bisa dapat 3 penalti itu. Anjing tuh, nggak dicek VAR sama sekali. Maksudku ada VAR buat apa kalau nggak dicek? Paling nggak kan wasit bisa lebih apa ya? Lebih objektif itu loh ketika memutuskan sesuatu saat melihat VAR itu loh. Tapi kan tidak dilakukan di laga ini. Anjing pasat. Tapi ya oke lah. Terus free kick diberikan kepada Manchester United, dieksekusi oleh Bruno Fernandes, dan boom, 3-3 bagi Manchester United. Setelah laga ini di pekan 16 ya, secara statistik Manchester United menjadi tim yang mencetak gol paling banyak di Premier League lewat situasi bola mati. Yang mana setelah laga lawan Bournemouth, Manchester United mencetak 12 gol lewat set piece, mengalahkan Arsenal. Ya, nggak masalah, yang penting mencetak gol. Nah, setelah Bruno menyamakan kedudukan menjadi 3-3, situasi mulai memanas, kepercayaan diri kembali meningkat, dan itu tidak butuh waktu lama ya bagi para pemain Manchester United ini ketika melakukan situasi counter attack ya. Pada momen ini memang Sesko baru dimasukkan ya, menggantikan Mason Mount, saya ingatku tadi ya. Situasi counter attack, wah, di dalam kotak penalti ya
siapa itu Sesko melakukan crossing meskipun terkena pemain back dari Bournemouth, akhirnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Matheus Cunha dan wih 4-3 comeback. Nah, pada waktu itu kita pas wih comeback rek menit ke 80 hampir 80 lah. Ini harusnya bisa dipertahankan ini. Harusnya bisa dipertahankan. Selebrasi yang sangat meriah, suara gemuruh di Old Trafford kembali. Keren pada waktu itu. Pada waktu itu ya di menit 78 ketika Matheus Cunha mencetak gol kedua sebagai pemain Manchester United. Keren dan finish yang sangat bagus. Aduh. Kok tidak butuh waktu lama. Bournemouth kembali menyamakan kedudukan menjadi 4-sama. Asu, asu. Dan itu menunjukkan lagi-lagi hilangnya fokus sepersekian detik bagi para pemain Manchester United. Akibatnya bisa sangat fatal. Sangat fatal. Dan aku melihat apa ya? Ini sulit untuk diterima. Jujur aja teman-teman ya. Kalau menang ya udah menang. Kalau kalah ya meskipun memalukan tapi ya wis lah gitu loh. Tapi mencetak 4 gol dan masih seri, anjing. Anjing. Maka dari itu aku bilang ini seri rasa kalah loh. Asli ini dengan total 25 shot ya di laga tadi yang ditembakkan oleh Manchester United, 9 yang on target, yang mana itu sama dengan pemain Bournemouth. Di sini menunjukkan bahwasannya Bournemouth bermain lebih efektif dengan situasi counter attack-nya, memanfaatkan kesalahan dari para pemain Manchester United. Sedangkan dari sisi Manchester United terlihat lebih agresif, lebih ofensif, bermain sangat terbuka. Tapi pada akhirnya ya 1 poin mau nggak mau kita sebagai fans harus bisa menerima. Aku yakin di ruang ganti banyak pemain marah, merasa tidak puas dengan hasil seperti ini. Karena apa? Karena di babak pertama 3-4 gol harusnya bisa tercipta. Dan aku baru ingat ya, beberapa pemain yang harus kita soroti bersama. Ahmad sangat maruk. Dia masih sangat maruk dan terlihat jelas chemistry antara Ahmad dengan Matheus Cunha itu nggak ada kepaduan. Ketika Matheus Cunha membuka ruang, Ahmad masih apa? Dribbling nggak jelas. Dia lebih lama, lebih sering mendelay bola. Tidak sesimpel dan seefisien Diogo Dalot di sisi kiri. Mason Mount, dia langsung kasih crossing, dia langsung kasih umpan terobosan. Ahmad enggak, dia lebih memilih cut inside, menunggu back pass. Terlepas dari dia mencetak gol pertama ya, itu pun dia harusnya belajar dari Diogo Dalot loh ketika melakukan long ball itu. Harus simple kayak gitu, langsung kasih crossing, spam peluang di dalam kotak penalti. Tapi dia jarang melakukan hal itu. Terus Bryan Mbeumo, apa ya? Aku melihat Bryan Mbeumo ini ketika dia jarang mencetak gol, kayak rasa percaya diri, rasa frustrasi itu beberapa kali terlihat gitu loh. Tapi aku berharap dia kembali menemukan sentuhannya yang luar biasa dan berbuah gol gitu loh. Karena memang ada beberapa shot yang tepat sasaran di laga ini, tapi karena kiper dari Bournemouth juga melakukan beberapa save yang luar biasa dengan total 5 save, sama halnya dengan Senne Lammens. Jadi di laga ini sebuah laga yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Kalau bicara seru-seru, tapi aku pribadi sebagai fans menganggap seri rasa kalah karena harusnya tetap bisa meraih 3 poin di laga ini. Kalau secara finishing lebih klinis, ya para pemain insting dalam mencetak gol lebih tajam dan bermain lebih simpel, harusnya bisa meraih 3 poin. Dan para pemain lainnya tetap fokus sampai 90 menit. Oke, mungkin itu dulu review singkat ya pekan ke-16 laga antara Manchester United melawan Bournemouth. Memang kita tetap di atas Liverpool untuk sementara ini, tapi selisih poin masih tipis-tipis dan perjalanan masih panjang. Para pemain tidak boleh berpuas diri, masih banyak hal yang harus dievaluasi dan
AFCON sudah di depan mata, kita tidak tahu apa yang terjadi tanpa Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan Nosir Mazraoui untuk kedepannya. Jadi ya masih aja masih harus tetap berbenah antara para pemain dan juga Ruben Amorim. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.